Masih di restoran grill di atas bukit, Syafi'i baru saja kembali dari toilet dan menghampiri Syafril dengan sikap yang canggung tak seperti beberapa menit yang lalu. Saat Syafril mencium Om Fi'i-nya, tampaknya Syafi'i terlihat menyesali apa yang baru saja ia lakukan bersama anak angkatnya itu. Hanya saja Syafi'i tak bisa marah pada Syafril. Syafril yang menyadari sikap Syafi'i yang tak biasa itu mendekatinya. Om marah ya sama Syafril? Maafin Syafril ya. Syafril hanya berniat membantu mengeluarkan hasrat Om. Itu saja. Kalau Om gak mau pacaran sama Syafril gak maksa kok. Syafril tahu Om gak mau kurang ajar sama Syafril yang udah Om anggap anak sendiri. Tapi kan bukan Om yang kurang ajar, tapi Syafril sendiri. Om Fi'i diam, mengambil tusuk grill berisi daging sapi dan membakarnya tanpa menatap Syafril dan fokus di api unggun dengan ekspresi datar dan diam. Om marah lagi ya sama Syafril? Om menyesalkah? Fi'i masih diam. Ngomong Om, jangan diamin Syafril kayak gini. Syaf, Om bukan menyesal, sudah terjadi. Om hanya merasa bersalah sama ibu bapakmu. Om merasa gak becus mendidik kamu. Om berharap Om mengangkat kamu sebagai anak Om, kamu akan jadi lebih baik. Ternyata malah tambah parah. Om merasa gagal. Jadi secara tidak langsung Om menyesal mengangkat Syafril sebagai anak Om. Om kecewa ya sama Syafril? Bukan nak. Syafril juga gak tahu kenapa Syafril bisa suka sama Om. Syafril suka sama Om sebelum Syafril tahu kalau Om juga sama seperti Syafril. Tapi kalau ternyata Om kecewa sama Syafril, Om tinggal jujur saja sama ibu kalau Om gak sanggup mengangkat Syafril sebagai anak. Syafril gak apa-apa kok. Syafril juga takut sikap Syafril lama-lama membuat Om gak nyaman. Syaf, sini peluk Om. Syafril sayang sama Om, lebih dari sekedar anak dan bapak. Maafin Syafril ya Om. Iya nak, iya. Jangan marah Om sama Syafril. Syafril gak berjanji, gak berani janji gak akan ngulangi. Tapi Syafril gak mau Om marah sama Syafril. Om gak marah, tapi Om berharap kalau bisa tahan hasratmu pada Om, alihkan pada Alex. Bukankah kamu saat ini berpacaran dengannya? Iya Om, tapi Syafril tetap sayang sama Om. Iya, Om tahu. Tapi Om berharap lambat laun Alex bisa mengalihkan perasaanmu sama Om. Syafril terdiam merunduk. Sudahlah, lupakan. Om kesini bukan untuk membuatmu sedih, tapi untuk membuat anak Om yang tampan ini happy. Bukankah kamu happy? Baru saja sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Syafril mengangguk. Tapi akan jauh lebih happy lagi jika Om Fi'i jadi milik Syafril seutuhnya. Cuma Syafril dan hanya Syafril. Fi'i hanya tersenyum. Ayo, makan yang banyak, habiskan. Setelah ini kita pulang. Iya Om. Om bener kan? Om gak marah sama Syafril? Enggak Syaf, maafin Om ya. Iya Om. Ketika keduanya saling menikmati dinernya, Alex tiba-tiba memvideo call Syafril. Om, Alex video call. Angkat saja. Ya Alex. Wih, di mana sayang? Nih, lagi sama Om Fi'i. Hai Alex. Malam Om. Om, bentar ya. Syafril pun mengobrol dengan Alex sembari berjalan menunjukkan pemandangan sekitar. Dan ketika Syafril sedang mengobrol bersama Alex, Syafi'i diam-diam memperhatikan anak angkatnya itu. Syafi'i sangat menyayangi Syafril. Syafi'i bingung harus bagaimana menghadapi Syafril. Syafril begitu sangat terobsesi kepadanya. Mau tak mau, Syafi'i mengalah dan tak bisa menolak kemauan Syafril. Syafi'i hanya bisa mengikuti alur kemana akan dibawa hubungannya dengan anak angkatnya itu.
Tapi Syafi'i berharap Syafril bisa menghilangkan perasaannya itu. Syafi'i akan menyimpan rapat-rapat rahasia di antara keduanya. Jangan sampai Tono dan Tini tahu. Bisa-bisa hilang sudah kepercayaan kedua sahabatnya itu kepadanya. Ya, Syafi'i harus menjaganya rapat-rapat. Om, sudah, pulang yuk. Kamu gak nambah lagi? Kenyang om, habiskan minumannya. Ya om. Syafril pun menghabiskan minumannya. Lalu keduanya keluar dari ruangan VVIP. Dan Om VI pun membayar bil. Kemudian keduanya pulang. Dan di sepanjang jalan, Syafril senang karena Om VI tak terlihat marah lagi. Bahkan sesekali mengelus rambutnya sembari menyetir. Ingin sekali Syafril melarang Om VI berhenti berhubungan dengan Pak Mike. Tapi Syafril tak berani. Om VI tak marah saat dia kurang ajar saja. Harusnya Syafril bersyukur. Bukan malah banyak maunya. Tapi mau gimana lagi, Syafril cemburu setiap Om VI bersama Pak Mike. Di rumah Cindy, malam ini kelima teman Syafril sedang berkumpul. Jo, lo kenapa diem aja sih? Masih gak ikhlas si Syafril sama si Alex? Ikhlas gak ikhlas, sudah terlambat. Lo sih belok kanan belok kiri, bukan salah Syafril, ucap Cindy ikut kesal. Iya, salahin gue dah. Terus kalau gue salah, lo pada bakal sahabatan sama si Alex? Ya mau gak mau, namanya Alex cowok Syafril, ya jadi teman kita juga. Kalian pilih gue atau Alex? Jo, lo kenapa sih? Tanya Sandy bingung dengan sikap Jo yang tiba-tiba emosi. Jawab, kalian pilih gue atau Alex? Ya pilih dua-duanya lah, jawab Sandy. Kalau kalian pada ngehargain gue, kalian jangan temenan sama Alex. Idih, lo kenapa sih Jo? Gak dewasa banget. Pantes saja sih Syafril milih Alex daripada lo. Alex lebih dewasa, gak egois kayak lo. Kurang ajar lo. Heh, stop. Kalian pada kenapa sih? Ya Tuhan, kenapa gara-gara Syafril kalian berantem? Teriak Anggi panik. Lo juga Jo, lo kenapa sih? Teriak Cindy kesal. Dan Sandy berada di tengah melerai Angga dan Jo. Set. Jo tiba-tiba pulang meninggalkan teman-temannya. Jo, kemana? Teriak Sandy saat Jo tiba-tiba pergi. San, lo lihat sendiri kan, gue gak salah. Emang dia kan yang salah? Dua-duanya salah, ucap Sandy. Kok bisa-bisanya lo nyalain gue juga? Ya udah tahu dia lagi kesel, patah hati cemburu sama Alex. Lo malah kompor. Harusnya kalau lo ngerasa sahabatnya, lo sabar-sabarin kek dan jangan berat sebelah. Kita harus sama-sama netral. Meskipun kita tahu di sini emang Jo yang salah. Toh juga si Jo udah dapet akibatnya. Udah, please deh. Kalian kenapa sih? Teriak Anggi kesal. Gue gak mau tahu. Besok lo harus minta maaf sama Jo. Gue? Gak. Oke fine. Besok gue minta maaf. Puas lo. Sep. Gi, pulang. Kita baru nyampe udah pulang. Angga yang kesal pun pulang. Kelimanya gagal kumpul-kumpul. Di rumah Om VI. Setelah sampai rumah, Syafril ketiduran di mobil. Om VI mengelus rambut Syafril dan membangunkannya. Syaf, bangun nak. Udah sampai. Wah, Syafril mager om. Perut Syafril kekenyangan. Syafril tidur di mobil aja ya. Besok pagi-pagi bangunin. Ada-ada aja kamu. Brak. Om VI keluar dari mobil, lalu berjalan ke sisi kiri mobil, membuka pintu mobil, melepaskan seatbelt Syafril, dan membopong Syafril masuk ke rumah. Meski ngantuknya bukan main, namun Syafril masih sadar betul jika Om VI membopongnya saat ini. Bagaikan karung beras saja. Dan Syafi'i tidak tahu jika Syafril yang memejamkan mata sembari tersenyum di balik pundaknya. Rasa nyaman berayun-ayun di gendongan VI dan perut kekenyangan membuat Syafril tertidur. Syafi'i pun membuka pintu kamar Syafril dan Syafi'i merebahkan tubuh Syafril perlahan-lahan. Syafi'i tersenyum geleng-geleng menatap wajah Syafril yang polos itu. Syaf, dasar anak nakal. Tadinya om mau buatin susu dan ngingetin kamu minum obat, tapi kamu kelihatan lelah sekali.
Syafi'i pun keluar kamar Syafril dan masuk ke kamarnya hendak mandi malam karena lengket-lengket dan aroma api unggun. Syafi'i pun melepas seluruh pakaiannya, lalu masuk ke kamar mandi dan menyalakan shower air hangat. Tubuh seksinya basah seketika. Di dalam kamar mandi, Syafi'i sembari mengoleskan sabun cair ke seluruh tubuhnya, Syafi'i sempat termenung memikirkan Syafril. Tangan Syafi'i kini mengoleskan sabun di kemaluannya dan menyabuninya. Entah mengapa Syafi'i teringat hisapan mulut Syafril tadi saat Fi'i menyabuni kemaluannya. Seketika Syafi'i tegang lagi. Ya, Syafi'i olahraga 5 jari sembari membayangkan Syafril. Ingin rasanya Syafi'i mengefak Syafril, tapi lagi-lagi ia belum berani. Entah sampai kapan. Syafi'i tak ingin memulai karena masih ada bayang-bayang kedua sahabatnya, Tono dan Tini. Syafi'i hanya bisa melampiaskan pada Mike. Kocokan tangan Fi'i semakin intens. Syafi'i tak tahan lagi. Ingatan sempitnya tenggorokan Syafril yang seolah ingin menelan batangnya mentah-mentah itu membuat remasan tangannya semakin kuat dan anak angkatnya itu benar-benar sangat membuatnya pusing. Syafi'i membatin dalam hatinya. Ton, Tin, maafin aku gagal mendidik Syafril. Maafin aku telah menyukai anak kalian. Tapi aku janji, aku akan menjaganya baik-baik untuk kalian. Syafi'i pun menyelesaikan mandinya, lalu hanya memakai kolor dan naik ranjang, sembari membuka laptopnya. Dan ketika sedang fokus pada laptopnya, HP-nya berbunyi. Mike menelpon. Hai Mike, sudah selesai tandingnya? Beres dan murid-muridku menang. Percaya, kalau gurunya kamu mah pasti menang. Tapi anehnya aku selalu kalah tiap tanding sama Pak Dok. Lain itu mah. Jadi pengen tanding sama Pak Dok malam ini. Besok saja ya. Kenapa? Aku udah free. Kemarin juga kita baru balik jam segini. Hari ini aku kurang fit. Takut gak bisa muasin kamu. Oh, ya sudah kalau gitu kamu istirahat aja. Jangan marah ya. Iya, enggak kok. See you. Tut. Syafi'i menutup teleponnya, juga menutup laptopnya. Jujur Fi'i tak enak menolak Mike, tapi malam ini tiba-tiba saja Fi'i ingin tidur bersama Syafril. Syafi'i pun meletakkan laptopnya dan beranjak dari ranjangnya menuju ke kamar Syafril. Syafi'i perlahan membuka pintu dan begitu pintu terbuka, Syafi'i melihat Syafril masih tidur dengan lelapnya dan selimutnya terbuka. Syafi'i menutup kembali selimut Syafril lalu meletakkan kepala Syafril ke dalam keteknya dan seketika ada pergerakan. Syafril kini tanpa sadar memeluk tubuh Fi'i dan wajahnya hilang di balik ketek Om Fi'i. Om Fi'i tersenyum, lalu menguap. Rasa kantuk membuat lambat laun matanya terpejam. Keduanya pun tidur bersama. Di sekolah, pagi hari kemudian, pagi ini di parkiran sekolah, teman-teman Syafril baru saja datang, kecuali Joe dan Alex yang belum datang. Guys, si Syafril udah masuk tuh. Syaf, udah enakan? Udah. Wih, kelihatannya semangat banget yang baru jadian, tanya Angga. Namun Syafril hanya tersenyum. Syafril tersenyum bukan karena Alex. Syafril tersenyum karena pagi-pagi ketika bangun tadi, Syafril bangun di pelukan Om Fi'i. Syafril tak menyangka, semalam Om Fi'i berkenan tidur bersamanya dan tidak di kamarnya sendiri. Syafril benar-benar happy. Ya elah, pagi-pagi udah ngelamun. Bucin amat lo ya? Sorry. Motor lo mana? Oh, tadi diantar Om Fi'i. Gak dikasih bawa motor. Ucap Syafril yang tak mungkin kasih alasan biar pantatnya tak sakit. Oh gitu. Gah. Tuh si Jo sama Jessica. Jangan lupa minta maaf. Samperin Gih. Ucap Sandi yang membuat Syafril cengok tak mengerti. Kok males ya gue? Lo udah janji semalam. Wait, ada apa? Kenapa Jo tumben gak nyapa kita?
Perasaan kemarin di rumah gak apa-apa. Syaf, semalam kita kumpul kayak biasa. Dan nih, si beleguk kompor udah tahu si Jo cemburu kesal sama lo dan Alex. Malah ditanggepin. Ya dia panas-panasin, dikapok-kapokin sama si kunyuk nih. Udah tahu dia lagi emosi. Ya kena bogem deh, jadinya baku hantam dah berdua. Apa? Kok jadi kebawa sama kalian sih urusan gue sama Alex? Iya, untung kita cepet-cepet ngelerai mereka berdua, ucap Cindy. Ya habisnya sih, dia ngasih pertanyaan yang gak wajar. Masa kita disuruh pilih Jo atau Alex? Ya kita pilih dua-duanya lah. Cowok lo, ya teman kita juga. Si Jo gak terima kalau kita temenan sama Alex. Si Jo gak mau temenan sama kita. Ya masa dia gak suka sama Alex, kita disuruh latah musuhin Alex juga. Gila kan? Udah, intinya lo harus wajarin aja. Dia lagi cemburu. Enak aja dia yang salah, egois, malah gue disuruh ngalah. Minta maaf, emang dia siapa? Mengalah bukan berarti kalah. Biar gue aja yang ngomong ke dia. Syaf, tunggu. Syafril pun berjalan ke kelas dan diikuti yang lain. Syafril mendekati Jo yang sedang ngobrol bersama Jessica. Dan Jessica terlihat tak suka. Jo, bisa ngobrol bentar? Lo masih mau godain cowok gue? Dasar homo, udah punya cowok, masih aja gatel ngarepin cowok orang. Menjijikan, ucap Jessica yang membuat Syafril tersinggung. Apalagi Jo lebih memilih diam saja. Hati-hati kalau ngomong. Gue gak lagi ngarepin cowok lo, tapi cowok lo yang masih ngarepin gue. Brak, ucap Syafril yang kesal menggebrak meja. Lalu kemudian duduk di bangkunya sendiri. Jo tak berani bicara apa-apa. Melihat sikap Jo yang angkuh itu membuat Angga jadi malas. Niat meminta maaf pun urung. Dan Sandi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri tak berani memerintah Angga dan lebih memilih diam. Sembari memikirkan bagaimana caranya agar para sahabatnya bisa akur kembali. Ini adalah PR yang sulit untuk Sandi. Sandi jadi pusing. Gara-gara masalah perbatangan jadi kayak gini. Ternyata bukan hanya pasangan normal aja yang bisa diguncang prahara. Pasangan homo pun juga sama ruwetnya. Bel pun berbunyi, tandanya masuk. Bertepatan Alex yang baru saja datang dan langsung duduk menghampiri Syafril. Seketika Syafril menyapa Alex dengan hangat. Dan Jo sendiri sesekali melirik keduanya dengan tatapan benci. Terutama pada Alex. Sorot matanya terlihat tajam, seolah-olah mengajak duel Alex. Dan Alex yang tak sengaja memperhatikan Jo menatapnya justru terlihat tetap santuy-santuy saja. Dan malah tersenyum pada Alex. Meskipun senyum Alex senyum licik dan penuh kepalsuan. Di klinik Syafi'i. Di klinik Syafi'i sendiri, Syafi'i hendak makan siang, tapi masih bingung hendak makan apa. Dan ketika hendak keluar, Syafril menelpon. Syaf, ada apa nak? Oh, gak apa-apa om. Nanti pulangnya Syafril sama Alex aja. Om gak usah jemput, soalnya kita mau keluar dulu. Ya udah kalau gitu, hati-hati ya kalau di jalan. Iya om. Om, ya. Syafril sayang sama om. Om juga nak, jangan lupa makan siang dan minum obat. Ya om. Tut tut tut. Entah mengapa Syafi'i senyum-senyum sendiri saat baru saja mendengar kata sayang dari anak angkatnya itu. Dan belum hilang senyum di bibirnya, Tono menelponnya. Ada apa Ton? Kamu kumat? Siapa yang kumat? Aku gak apa-apa. Ah syukurlah, kaget aku. Ih, kamu di mana? Di klinik, mau makan siang, tapi bingung mau makan apa. Makan siang di rumahku aja. Ini lagi masak selada rebus, sambal terasi, sama goreng ikan, sama tempe. Ah, kebetulan. Meluncur. Syafi'i pun tak menyia-nyiakan makan siang bersama kedua sahabatnya itu. Di sekolah, bel tanda pulang sekolah berbunyi. Semua murid berlarian keluar kelas untuk pulang. Dan besok adalah jadwal piket membersihkan kelas untuk Jo. Dan kebetulan bersama Syafril dan keempat teman yang lain. Dan biasanya Jo dan Syafril membersihkan kelas sekarang.
agar besok masuk sekolah lebih santai dan tidak terburu-buru. Jo, Syaf, gue ada acara nih, tolongin gue ya, lo aja yang beresin berdua. Gue juga Jo, gue mau nganter emak kondangan sore ini. Kita juga bro sekalian ya, hitung-hitung kalian berduaan dah, ucap semua teman-teman Syafril dan Jo yang menyerahkan tugas piket pada mereka berdua dan lepas tanggung jawab gitu aja. Jo dan Syafril saling menatap, lalu keduanya membuang muka. Sayang, gue balik duluan ya, supir gue udah jemput, ucap Jessica bergelayut manja pada Jo yang mengangguk, yang membuat Syafril enek. Bro, kita duluan ya, lo balik sama Alex kan? Kalau lo mau nyusul kita, biasa di es kelapa muda, ucap Angga melirik sinis Jo. Lalu semua pergi, tinggal Alex yang menghampiri Syafril. Lex, lo tunggu aja di mobil di parkiran, ntar gue nyusul, ucap Syafril yang membuat Alex melirik Jo yang sedang mengambil sapu. Lo yakin? Ucap Alex menatap Jo dengan tatapan tajam. Yakin? Oke, jangan lama-lama ya. Alex pun mau tak mau dengan terpaksa meninggalkan Syafril berdua bersama Jo di dalam kelas. Dan Jo menyapu kelas. Dan sedangkan Syafril mengambil ember dan kain pel. Lalu keluar mengambil air dan kembali mengepel lantai yang telah disapu oleh Jo. Keduanya masih diam saja. Dan ketika Syafril mengepel lantai, Jo sendiri menghapus papan tulis. Keduanya seperti tak saling kenal saja, saling diam satu sama lain. Tapi padahal di dalam hati keduanya sama-sama ingin bicara. Tapi gengsi ngomong duluan dan berharap saling mendahului. Syafril masih kesal gara-gara tadi pagi Jo mengabaikannya. Syafril pun yang merasa suasana semakin tak nyaman, buru-buru mempercepat mengepelnya karena tak mau membuat Alex menunggunya. Syafril yang selesai mengepel pun langsung meletakkan ember dan kain pel di pojok kelas. Lalu buru-buru keluar kelas. Namun ketika hendak sampai pintu, brak. Jo menarik tangan Syafril kembali masuk ke dalam kelas dan menutupnya. Lalu menghimpit tubuh Syafril di pintu. Jo, jangan kurang ajar sama gue. Lepasin gue. Alex udah nunggu gue. Syaf, please, gue mau ngomong. Ngomong apa lagi? Kalau lo mau ngomongin hubungan kita, gak ada yang perlu diomongin kan? Lebih baik lo minta maaf sama Angga. Oke, gue akuin, gue salah sama Angga. Tapi gue masih sayang sama lo. Bullshit, Omdo. Semuanya sudah terlambat. Syaf, lo masih sayang gue kan? Enggak, bohong. Gue tahu masih ada rasa di hati lo, karena gue cinta pertama lo. So what? Syaf, gue gak rela lo sama Alex selingkuh yuk. Hah? Lo gila? Apa susahnya Syaf? Jujur, dari kita putus kemarin, gue udah berusaha ikhlas. Tapi begitu gue denger lo jadian sama Alex, gue gak terima. Gue gak rela. Itu urusan lo. Please, kita masih bisa mendua. Sorry, itu bukan gue. Lepasin gue. Gue mau pulang. Enggak. Lepasin gue. Buk. Syafril memukul Jo hingga jatuh ke lantai. Jo kecewa. Jo sakit hati. Jo tiba-tiba berdiri dan menarik tangan Syafril dengan kasar seperti orang kesurupan dan mendorong tubuhnya hingga telungkup di meja guru. Jo, lo mau apa? Jangan macam-macam. Bisa-bisa ada murid dan guru yang ngeliat. Jangan ngulangin kesalahan kedua kali, Jo. Please, lepasin gue anjing. Jo tak menjawab. Jo malah berani melepaskan ikat pinggang dan celana Syafril. Lalu menurunkannya dan terpampanglah dua pipi bokong Syafril yang putih mulus namun padat berotot, yang semakin membuat level birahi Jo naik. Jo, jangan Jo. Kenapa? Bukannya dulu lo pengen banget gue ngefuck lo? Itu dulu, teriak Syafril mendesah saat jempol Jo menyentuh belahan pantatnya. Syafril takut, luka di pantatnya saja baru sembuh karena ulah Alex.
Jangan sampai Jo melukainya lagi. Syafril sekarang panik. Syaf, dengerin gue baik-baik. Kalau gue gak bisa dapetin hati lo, ya minimal raga lo lah. Hitung-hitung obat ngilangin rasa sakit hati gue sama Alex. Ucap Jo kini mengeluarkan batangnya yang mengeras melihat belahan kencang Syafril. Jo, please. Cuy. Jo meludahi lubang Syafril dan mengoles dengan jempolnya yang membuat Syafril meringis. Sentuhan Jo sedikit kasar jika dibandingkan Alex dan Om Vi. Jo, please, lepasin gue. Kalau lo sampai berani ngelakuin ini, gue akan laporin lo ke kepala sekolah. Gue gak peduli. Gue udah terlanjur kecewa sama lo. Dan sekarang, lo masih perjaga kan? Si Alex Shalen itu belum masukin lo kan? Lo salah. Gue udah nyerahin penjaga gue sama Alex. Bangsat. Set. Vas bunga di meja guru pun jatuh dan pecah, menjadi saksi kelakuan Jo pada Syafril. Syafril hendak berteriak saat merasakan sakit yang luar biasa. Namun Jo membungkam mulutnya. Rasanya lebih sakit daripada saat pertama kali Alex mengevaknya. Jo benar-benar kasar. Lukanya terasa nyeri kembali dan terasa ada cairan panas yang mengalir dari duburnya. Dan itu membuatnya semakin perih. Syaf, gila, ini pertama kali gue ngerasain lubang laki-laki. Enak juga. Syaf, maafin gue ya. Shit, apaan nih? Lo berdarah? Lo bohongin gue ya? Lo masih perjaka? Syaf, gue yakin lo masih sayang gue. Ucap Jo kaget dan Syafril justru lebih kaget lagi. Ternyata cairan panas yang mengucur perih dari duburnya itu adalah darah. Jo benar-benar keterlaluan dan memperkosanya dengan kasar. Syafril menendang Jo hingga Jo jatuh dan hendak kabur, sembari menaikkan celananya yang terkena darahnya. Namun, brak. Jo kembali menarik Syafril dan kini menghipit tubuhnya di papan tulis, lalu memasukkan batangnya kembali dan mengevaknya lagi. Mau kemana lo? Gue belum selesai. Jangan coba-coba kabur. Kalau lo tadi mau nurut mau selingkuh sama gue gak bakal sekasar ini sama lo. Dan lo gak bakal ngerasain sakit kayak gini. Justru lo akan ngerasa nikmat. Shit. Nikmat sekali, Syaf. Syaf, lo nangis? Syaf, maafin gue ya. Cups. Syafril pasrah saat Jo mencium bibirnya yang basah akibat tetesan air matanya, sembari terus mendorong Syafril. Rasanya Syafril ingin pingsan, sakitnya gak ketulungan. Suara papan tulis pun seiring dengan hentakan Jo pada lubang Syafril. Tangan Syafril menggenggam erat-erat penghapus papan tulis. Sesuatu hendak keluar. Namun ketika hendak keluar, brak, kurang bangsat loh. Lex, cukup Lex. Gak bisa, gue gak peduli. Gue dihukum, bahkan dikeluarin dari sekolah ini. Asal gue puas bikin setan ini babak belur. Lex, cukup. Jo berdarah. Dia udah bikin lo kayak gini. Dia juga bikin berdarah. Darah dibalas darah. Lex, cukup. Lo masih aja lerai gue. Iya, gue gak mau satu sekolah ribut lagi. Gue gak mau bikin malu lagi. Jo, pergi lo. Cepat pergi. Entah mengapa Jo tak melawan Alex. Jo membiarkan Alex menghajarnya hingga babak belur. Jo menatap Syafril sembari memegang bibir dan hidungnya yang berdarah. Syaf, maafin gue. Gue akan kembali suatu saat ketika lo udah putus sama dia. Lex, biarkan dia pergi. Syaf. Alex memeluk Syafril erat-erat. Syafril menangis di pelukan Alex. Tenang, ada gue. Tunggu. Alex mengambil tisu dari tasnya, lalu berjongkok membantu Syafril mengelap darah yang mulai mengering di sekitar pantat dan pahanya. Kemudian membantu menaikkan celananya.
Syaf, lebih baik gue antar lo ke toilet dulu. Gue akan bantu lo bersihkan darah lo. Setelah itu gue antar lo pulang. Syafril mengangguk. Bajingan tuh si Jo. Di rumah Tono. Tin, kayaknya aku nambah lagi nih. Ayo nambah. Aku juga nambah nih 2 piring. Gimana? Enak toh selada terasinya? Mantap Ton. Kayaknya tiap hari aku numpang makan di sini aja ya. Aduh, kamu ini kayak apa aja? Ya tinggal sini aja kalau lapar. Aduh, pedes tapi nagih. Tin, gak ada kerupuk apa? Astaga kok aku bisa pikun? Ibu ini gimana nih? Udah tahu si VI kalau makan ginian mesti ada kerupuk. Santai. Bentar, tak ambilin ya di depan. Ton, tempenya tak habisin ya. Habisin, ikannya juga Cukup, tempe aja. Gila ini sih. Pedes mantap. Nah, ini kerupuknya. Bu, si VI buatin es teh bu. Pedes-pedes gini, enaknya minum es teh. Ya kan Boleh, tapi gulanya sedikit aja ya Tin. Iya. Nah, ini silakan. Makasih Tin. Kamu gak makan? Sorry ya, tempenya aku habisin. Tenang aja. Nanti aku goreng lagi. Aku seneng kalau makananku habis. Ton, Tin, kapan-kapan aku pengen ngajak kalian makan di luar. Sekaligus jalan-jalan berempat. Sama si Syafril juga. Beneran Gimana Ton? Tono diam. Yang membuat Tini cemberut, murung, dan juga sedih. Pak. Ton, ayolah. Ingat kata-kataku. Kalau kamu gak suka Syafril, minimal pedulikan Tini dan pedulikan kesehatanmu. Jalan-jalan bisa membantu menghilangkan stres yang merupakan faktor penyakitmu. Pak, ayolah. Kita sudah lama gak jalan-jalan. Sama anak kita juga. Mumpung gratis, Pak. Bapak juga jarang ngajak ibu jalan-jalan. Sehari-hari ibu jaga toko terus. Melihat ekspresi istrinya itu, Tono jadi tak tega. Memang benar, sejak bangkrut, Tono tak pernah lagi mengajak Tini keluar. Tono bersyukur Tini masih sabar dan tak selingkuh meninggalkannya. Ya sudah, demi ibu. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Makasih ya Sama-sama. Tapi nanti ya, nunggu si Syafril libur ya. Iya iya. Alhamdulillah. Tini senangnya minta ampun. Meski belum benar-benar memaafkan Syafril, namun dengan Tono mau memberi izin saja, sudah menunjukkan angin segar jika keluarganya akan hangat kembali seperti semula. Dan hubungan bapak dan anak akan harmonis kembali. Di rumah Om VI, malam ini tepat pukul 10 malam, Syafril baru bangun. Sejak pulang sekolah tadi, lalu mandi dan mengobati juga mengoleskan salep di lubangnya, Syafril yang lelah dan sakit hati ketiduran. Dan malam ini begitu ia bangun, ia melihat pesan dari teman-temannya. Syafril pusing. Syafril tak membalas banyaknya pertanyaan dari teman-temannya mengenai ia dan Jo. Jo pun juga sama mengecatnya, meminta maaf dan mengaku menyesal. Syafril muak. Syafril benar-benar membenci Jo. Tok tok tok. Dek, udah bangun? Cekrek. Mbok, udah mbok. Dari tadi mbok panggil-panggil gak nyaut-nyaut. Mbok khawatir. Mau dimasakin apa? Om VI udah pulang belum, Mbok? Belum, Dek. Tumben Om VI belum pulang. Apa banyak pasien ya? Syafril makan di luar aja, Mbok, sama Alex. Oh, ya sudah kalau gitu si Mbok ke bawah ya. Ya, Mbok, makasih. Syafril mengecek pesannya kembali. Ternyata tadi Om VI sempat menelponnya. Dan sekarang Syafril yang hendak menelponnya tapi tak diangkat. Mungkin Om VI sedang sibuk. Syafril pun berniat turun ke bawah untuk minum, sembari menunggu Alex yang katanya tadi janji mengajaknya keluar. Namun ketika baru turun tangga, Alex menelponnya. Syaf, udah bangun sayang? Udah, lo udah OTW? Syaf,
Sorry banget, malam ini gue gak bisa nemenin lo. Soalnya gue harus nganter nyokap nengok nenek ke rumah sakit. Soalnya bokap lagi di luar kota. Oh gitu. Iya, gak apa-apa. Gue sebenarnya pengen banget nemenin lo di saat lo kayak gini. Tapi situasi gue harus ke rumah sakit. Nenek gue sakit. Iya gak apa-apa Lex, it's okay. Gue gak apa-apa kok. Sorry ya, jangan marah ya. Enggak lah, pergilah. Kasihan nenek lo. Lo yang sabar ya. Gue janji, kalau nanti nenek gue udah ditangani dan membaik, gue langsung cabut nemuin lo. Oh, gak usah. Gue gak apa-apa kok. Serius, gue ngerti kok. Lo santai aja. Serius. Thanks ya, gue sayang sama lo. Iya, kita chattingan aja. Kasih tahu kabar nenek lo. Iya sayang, gue antar nyokap dulu ya. Iya. Tut. Syafril sedih di saat ia butuh Alex, tapi Alex tak bisa. Namun Syafril tak marah sedikit pun pada Alex. Syafril mengerti kondisi Alex. Satu-satunya harapan Syafril hanya Om Vi. Syafril ingin mencurahkan tentang apa yang ia alami seharian ini. Syafril kembali turun tangga menuju dapur, lalu mengambil air putih dan meminumnya. Dan baru saja selesai minum, HP Syafril berbunyi. Om Vi-nya menelpon. Syaf, pasti baru bangun. Iya om. Om kok belum pulang? Apa di klinik banyak pasien konsul? Jawab Syafril ceria. Om lagi di rumah Pak Mike nak. Dek. Seketika Syafril terdiam. Kamu udah makan belum? Maaf, om gak bisa nemenin kamu makan malam. Kamu bisa makan di luar sama teman-teman kamu. Atau sama Alex. Syafril terdiam, air matanya menetes. Syaf, nak. Tut. Di rumah Mike. Di kamar Mike sedang memeluk mesra Syafi'i yang baru saja menelpon Syafril. Ada apa, I? Oh, gak apa-apa. Baru saja nelpon Syafril. Cuma ngabarin aku pulang telat. Cuman barusan kenapa HP-nya gak bisa dihubungin? Aku khawatir. Oh, gak perlu terlalu khawatir. Syafril kan sudah besar dan bukan anak kecil lagi yang mau makan harus disiapin. Kalau dia lapar, dia bisa keluar sama teman-temannya, sama Alex. Iya. Jadi tanding sama aku? Di rumah Jo. Malam tante, Jo-nya ada. Sapa Sandi menemui Jo ke rumahnya sendirian, tak bersama yang lain. Itu karena Sandi mendapat pesan dari Alex tentang kejadian saat piket tadi, dan Alex menghajarnya. Ayo masuk, langsung aja ke kamarnya. Tante gak tahu dia bikin ulah apa lagi sampai babak belur kayak gitu. Pasti besok papanya marah-marah kalau tahu. Makasih teh. Tok. Jo, cekrek. Masuk. Gila, muka lo kenapa? Ini worth it, setara dengan apa yang gue dapetin dari Syafril. Ya meski gue tahu pasti sekarang dia benci banget sama gue. Di rumah Mike, waktu menunjukkan pukul jam 12:30 malam. Tadinya Syafi'i memang berniat dan sudah berjanji menginap di rumah Mike. Tapi mengapa pikirannya sekarang tak tenang? Mike sendiri saat ini tertidur pulas di dada Vi. Namun Vi gelisah, beberapa kali mengechat tapi Syafril tak membalasnya. Syafi'i juga berkali-kali menelponnya tapi Syafril mengabaikannya. Vi merasa jika sepertinya Syafril marah kepadanya. Mike yang merasakan kegelisahan Vi jadinya terbangun. Ih, ada apa? Kenapa belum tidur? Syafi'i menatap Mike. Di rumah Tono, pagi ini subuh berkumandang. Syafril belum bangun dan masih nyenyak di kamarnya sendiri. Ya, semalam Syafril memilih pulang ke rumahnya. Meski bapaknya tetap mendiamkannya, tapi Syafril beruntung bapaknya tak marah dan mengusirnya. Syafril tak menceritakan apa yang menimpanya pada ibunya. Syafril hanya bilang rindu rumah dan rindu kamarnya, itu saja. Dan begitu sampai kamar, Syafril menangis meratapi nasibnya.
hingga ketiduran sampai pagi. Dan pagi ini ketika terbangun, Syafril merasa tubuhnya berat. Set. Om Fiih. Pagi nak,